Salam sejahtera, salam penuh sukacita. Seluruh jemaat GCC dimanapun Anda berada dan juga seluruh umat Kristen, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian melalui ibadah live streaming yang kami pancarkan melalui satu link YouTube, yaitu Jesus Christ Community. Dan link YouTube ini juga menjadi merek gereja kami, Jesus Christ Community, atau disingkat dengan GCC. Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Saya hari ini tidak mengajar. Biasakan saya memberikan pengajaran-pengajaran, tapi hari ini saya lebih condong ke khotbah. Nah, tema yang akan kita kupas pada saat ini adalah unity, kesatuan. Karena harapan Tuhan Yesus adalah kita bersatu di dalam kasih Tuhan. Karena itu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Kau Satu-Satunya. Karena tema kita unity, maka judul yang saya pilih juga sama, satu-satunya. Ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Jonathan Prawira, dan beliau sendiri yang menyanyikan lagu tersebut. Mari kita nikmati lagu ini. Satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus kekasih hatiku. Tak ada perkara dalam dunia yang layak membuatku menjauh darimu. Kau satu-satunya penghiburku, Kau satu-satunya pembelaku, Kau satu-satunya penolong yang sungguh, Yesus kekasih hatiku.
Kita sudah mendengarkan pujian penyembahan tadi. Semoga lagu tersebut memberkati Bapak Ibu. Kita akan berdoa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tetap menyertai, memimpin, menuntun kami, sehingga kami tetap bisa mengadakan ibadah walaupun secara live streaming. Kami dipisahkan oleh jarak, kami dipisahkan oleh waktu, tapi di dalam Tuhan kami selalu bersatu, tidak ada pembatasan apapun. Karena Roh Kudus ada di mana-mana, Roh Kudus menyatukan kami melalui jaringan udara. Karena itu, melalui khotbah hari ini, semoga kami diberikan kekuatan dan mengenal prinsip-prinsip hidup kekristenan, yaitu unity. Terima kasih Tuhan, kami siap belajar oleh pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, tema yang akan kita kupas pada hari ini adalah unity. Nah, tema ini saya sudah siapkan 3 episode pendek. Biasa ketika saya menyampaikan firman Tuhan, seringkali itu satu kali saya bahas, seringkali itu tidak tuntas. Karena ketika kita membaca satu ayat Alkitab saja, firman Tuhan itu memberikan banyak hal-hal yang sangat bermanfaat, sehingga banyak kebenaran-kebenaran akan muncul setiap kali kita membahas ayat-ayat Alkitab. Unity, membangun kehidupan satu tubuh, adalah judul pembahasan kita. Bapak Ibu, di dalam sekolah teologi, khususnya mata kuliah homiletika, ilmu berkhotbah, nah harus kita bedakan antara tema dengan judul. Unity adalah tema, sedangkan judulnya adalah membangun kehidupan satu tubuh. Dulu saya dosen teologi dan salah satu mata kuliah yang saya pegang itu adalah homiletika. Jadi saya banyak mengajar mahasiswa-mahasiswa teologi saya untuk belajar bagaimana khotbah, bagaimana menyusun naskah khotbah, dan bagaimana membedakan antara tema dengan judul khotbah. Oke, kita akan bahas tentang kehidupan satu tubuh. Perkumpulan dan organisasi apapun yang ada di dunia itu sangat mementingkan yang namanya persatuan. Apapun itu. Baik itu organisasi nirlaba maupun organisasi yang mengejar laba. Baik itu perusahaan, yayasan, ataupun termasuk juga yang namanya negara, yang namanya partai politik, semuanya itu sangat menekankan pentingnya dan manfaat dari sebuah persatuan. Karena itu, yang namanya organisasi, yang namanya perkumpulan, itu kan terdiri dari banyak orang dengan sifat, karakter, kebiasaan yang berbeda-beda. Sehingga untuk dipersatukan bukan hal yang mudah. Ada 10 orang, ada 10 pemikiran, ada 10 kepala. Ada 100 orang, maka ada 100 pemikiran, ada 100 kepala. Karena itu untuk dipersatukan bukan hal yang mudah. Karena persatuan akan memunculkan kekompakan. Karena apapun jenis organisasimu, apapun jenis perkumpulanmu yang terdiri dari banyak orang, maka di sini dibutuhkan kekompakan. Karena tanpa kekompakan itu pasti terjadi kekacauan. Organisasi berasal dari istilah organisme. Yang namanya organisme itu hidup. Nah, kalau dia hidup berarti kan berbeda-beda dengan satu dengan yang lain. Nah, organisme-organisme yang berbeda-beda ini bagaimana kita persatukan supaya muncul kekompakan, itu yang sangat penting. Karena kekompakan itulah yang akan membangkitkan kekuatan. Kita tinggal di Indonesia dan Indonesia punya sebuah semboyan yang sangat bagus, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dulu kalau Bapak Ibu sebagai orang Indonesia tentu pernah belajar tentang sejarah-sejarah Indonesia. Bagaimana negara kita yang kaya raya akan hasil buminya dikuasai oleh bangsa asing. Dalam sejarah kita belajar, Belanda pernah menjajah Indonesia 350 tahun, 3,5 abad. Terbayang tidak, 350 tahun hasil bumi Indonesia itu dibawa ke luar negeri, ke Belanda. Berapa banyak itu? Kenapa bisa begitu lama Indonesia dikuasai, dijajah oleh Belanda?
Kembali lagi, karena mereka berhasil memecah belah bangsa Indonesia. Membentuk kelompok-kelompok kecil, membentuk kerajaan-kerajaan kecil, sehingga antara satu kerajaan dengan kerajaan lain itu saling berantem, saling baku hantam. Ya, betul. Karena itulah, mereka punya sebuah taktik yang namanya divide et impera. Politik memecah belah. Di sini dia adu, di sini akhirnya bangsa Indonesia, kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Indonesia saling berantem satu dengan lain. Bagaimana kita bisa bersatu untuk mengusir melawan penjajahan Belanda? Tidak bisa. Sehingga tidak heran begitu lama kita dikuasai. Tapi bersyukurlah dengan berjalannya waktu kesadaran mulai muncul. Sampai sebelum Indonesia merdeka tahun 45, di tahun 1928 sudah diadakan semacam persatuan bangsa Indonesia dengan istilah Sumpah Pemuda. Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Karena itulah pentingnya persatuan itu begitu. Bayangkan jika negara saja membutuhkan persatuan, tidakkah di dalam seluruh kehidupan kita sangat membutuhkan persatuan? Karena itulah persatuan merupakan hal yang sangat-sangat penting. Kita bersyukur Indonesia punya sebuah semboyan yang sangat-sangat bagus. Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kalau Bapak Ibu belajar sejarah, tentu pernah mendengar nama Empu Tantular. Beliau seorang sastrawan dan beliau juga ahli dalam keris. Mungkin pernah dengar keris, Empu Tantular dan sebagainya. Nah, beliau hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. 14 Masehi. Berarti 1400-an. Sedangkan Indonesia merdeka tahun 1945. Jadi masih ratusan tahun sebelum kita merdeka. Hingga 1 Juni 1945, semboyan itu kemudian diusulkan oleh Soekarno untuk dimasukkan ke dalam bagian simbol negara, yaitu di burung Garuda Pancasila. Nah, kalau Bapak Ibu lihat burung Garuda di kakinya itu kan ada sebuah pita yang dia pegang dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itulah yang menjadi semboyan negara kita Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari bahasa Jawa kuno. Jika dipisahkan kata bineka berarti ragam atau beraneka. Bineka itu berbeda-beda. Sedangkan kata tunggal adalah satu. Dan kata ika artinya itu. Artinya berbeda-beda itu adalah satu. Oke, berbeda-beda tetap satu jua. Itulah simbol dari negara kita Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika itu sangat kita butuhkan karena memang kita berbeda. Bayangkan di dunia ini jarang sekali ada negara yang memiliki sampai ratusan suku bangsa. Kalau tidak salah di Indonesia itu ada 700 suku bangsa loh. Nah, kalau 700 suku bangsa berarti kan ada 700 bahasa yang berbeda-beda. Terbayang nggak oleh kita? Bagaimana menyatukan suku-suku yang berbeda, bahasa-bahasa yang berbeda, pulau-pulau, tempat tinggal dari berbagai macam suku yang terpencar satu dengan lain. Bagaimana kita persatukan? Karena itulah saya bangga menjadi Indonesia. Saya bangga sebagai warga negara NKRI. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita memiliki kesatuan yang sama, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah pentingnya persatuan. Unity. Bukan hanya negara membutuhkan persatuan. Bukan hanya perusahaan membutuhkan persatuan. Bukan hanya semua organisasi di dunia membutuhkan persatuan. Tapi di dalam kekristenan pun Tuhan menghendaki yang namanya persatuan. Karena itulah secara khusus Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Satu pasal. Satu pasal secara khusus membahas tentang yang namanya unity atau persatuan. Nah, kita akan kutip beberapa ayat yang membahas tentang persatuan melalui doa Tuhan Yesus. Kita kutip Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, perhatikan kalimat yang terakhir, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam agama Kristen kita mengenal doktrin Tritunggal. Oke? Banyak gereja menganut doktrin Tritunggal. Nah, sebenarnya Tritunggal itu apakah Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Mungkin banyak gereja mengatakan itu 3 pribadi. Oke. Nah, masalahnya adalah apakah 3 pribadi itu berbeda, terpisah? Nah, kalau Bapa, Anak, Roh Kudus itu dalam satu kesatuan, bagaimana kita sebut sebagai 3 pribadi yang berbeda dan terpisah? Tapi saya tidak masuk ke pengajaran, karena saya ada satu tema yang sangat panjang dan sudah ada di dalam link YouTube juga, Bible Teaching Ministry, mengupas tentang Allah yang Maha Esa. Oke? Bagaimana menjelaskan tentang Tritunggal? Bagaimana menjelaskan Trinitas? Karena pemahaman satu dengan lain itu berbeda-beda. Dan intinya, Yesus dengan Bapa itu Yesus katakan supaya Bapa dan aku adalah satu. Maka di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-7, Yesus berkata, kalau engkau sudah mengenal aku, sudah mengenal Bapa di sorga. Sudah melihat aku, sudah melihat Bapa di sorga. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Itu satu kesatuan. Nah, karena Bapa dan Yesus adalah satu, sebenarnya di dalam ayat yang ke-11 ini kita juga bisa memaknai nama Bapa dengan nama Anak itu sama. Betul nggak? Karena satu. Karena itu kalau Bapa dan Anak itu 2 pribadi yang berbeda dan terpisah, seharusnya punya 2 nama. Nama Bapa itu apa? Nama Anak itu adalah Yesus. Nama Anak Yesus, berarti nama Bapa seharusnya bukan Yesus. Tapi di sini Bapa punya nama diberikan kepada Anak. Nah, dengan sendirinya nama Bapa adalah Yesus, nama Anak adalah Yesus. Karena itu 2 pribadi yang 2 sebutan yang mengacu pada satu pribadi. Oke, saya tidak membahas tentang doktrin Tritunggal karena saya berikan sedikit singgungan saja. Kita lihat ayat 21 sampai ayat 23. Supaya mereka semua menjadi satu. Supaya mereka ini menunjuk pada siapa? Terutama menunjuk pada 12 rasul itu. Sedangkan kemudian Yesus juga melanjutkan. Aku berdoa juga untuk mereka yang dimenangkan oleh rasul-rasul. Artinya Yesus berdoa untuk ke-12 rasul. Yesus juga berdoa untuk semua orang Kristen supaya semua orang Kristen menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan mereka kepadamu dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Bapak Ibu. Satu cuplikan ayat pendek. Tapi 3 kali ditekankan tentang persatuan. Perhatikan kalimat yang saya tulis warna merah dan diberi garis bawah. Supaya mereka menjadi satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Artinya Tuhan itu sangat berharap semua umat Kristen itu menjadi satu. Tapi untuk menyatukan bukan hal yang mudah. Karena itulah, semoga melalui khotbah hari ini, Unity, kita bisa belajar tentang makna dan manfaat dari persatuan. Dalam Alkitab, berulang kali penulis-penulis kitab suci, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, selalu menyerukan tentang persatuan-persatuan dan persatuan. Karena persatuan manfaatnya sangat-sangat besar. Kita lihat tulisan Rasul Paulus. Filipi pasal 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat,
ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Nah, Bapak Ibu perhatikan persekutuan roh. Rohnya ditulis huruf besar itu mengacu pada roh Allah atau Roh Kudus. Kita bersekutu, kita bersatu di dalam Roh Kudus. Ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendalah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berulang kali di sini ditekankan tentang satu. Satu pikiran, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Karena Rasul Paulus menyadari bahwa jemaat-jemaat itu sangat membutuhkan tentang persatuan. Karena tubuh Tuhan itu hanya ada satu. Anggota-anggotanya banyak. Nah, karena anggotanya banyak, bagaimana dalam anggota-anggota tubuh yang berbeda ketika tidak bisa bersatu, hancurlah tubuh. Yang hancur itu tubuh. Tangan tidak bisa bekerja sama kaki, mata tidak bisa bekerja dengan tangan. Hancur nggak? Hancur. Makanya walaupun kita anggota tubuh ini berbeda-beda, tapi kita memiliki satu kepala, satu tujuan. Kita lihat lebih jauh tentang satu di sini. Walaupun orangnya banyak atau jemaatnya banyak, harus memiliki satu pikiran. Hanya satu pikiran. Berarti di dalam sebuah organisasi hanya boleh satu pemimpin. Nah, sisanya itu adalah wakil pemimpin. Karena jika di dalam satu gereja ada dua pemimpin yang punya posisi yang sama, pasti berantem. Makanya di sini dalam setiap organisasi itu ada yang namanya ketua atau pemimpin. Nah, orang-orang yang di bawahnya itu harus tunduk di bawah pimpinan. Ketika engkau mau menyerang pemimpin, maka yang kena serang itu seluruh anggota tubuh. Karena itu tunduk pada pemimpin itu adalah ajaran yang sangat dasar di dalam Alkitab. Sama seperti Yesus tunduk kepada Bapa, nah murid-murid tunduk kepada Yesus. Okay? Lalu, satu kasih, walaupun orangnya itu banyak, memiliki sifat karakter yang berbeda-beda. Ada 10 orang, 10 karakter berbeda. Ada 100 orang, ada 100 sifat karakter yang berbeda. Tetapi kita dipersatukan dalam satu kasih, itu kasih Kristus. Karena kasih yang bisa mempersatukan. Lalu satu jiwa. Walaupun orang yang banyak, hanya ada satu tubuh. Ya, ini tubuh Kristus. Nah, kalau tubuh hanya ada satu, berarti jiwa itu hanya ada satu. Jika di dalam tubuh ada jiwa-jiwa lain, berarti ada masalah. Oke? Satu tubuh hanya ada satu jiwa. Lalu, satu tujuan, artinya walaupun orangnya itu banyak memiliki sifat karakter, pemikiran, dan juga memiliki keinginan yang berbeda-beda, tapi tetap harus dipersatukan memiliki satu tujuan yang sama yang disebut visi misi organisasi. Maka setiap organisasi harus punya visi, setiap gereja harus punya visi dan misi. Kalau gereja tidak memiliki visi dan misi, bagaimana jemaat bisa dituntun, diarahkan menuju satu visi dan misi? Karena itu, saya pernah menyampaikan tentang visi misi jemaat GCC atau gereja GCC 2 sesi. Karena berbicara visi misi itu harus jelas supaya seluruh jemaat itu bisa mengikuti visi dan misi yang akan kita capai itu dengan baik. Ayat yang ketiga, Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Bapak Ibu tangkap di sini tentang hal yang bisa menghancurkan persatuan. Jadi tentang hal yang bisa menghancurkan unity. Apa itu? Bapak coba perhatikan baik-baik ayat 2 dan ayat 3 dan ayat 4. Filipi pasal 2 ini. Ada hal utama yang paling menghancurkan sebuah persatuan. Kita lihat apa itu? Tahukah Anda penyebab utama manusia sulit bersatu? Kenapa ya? Suami istri susah bersatu. Anak dengan orang tua susah bersatu. Keluarga, hubungan famili susah bersatu. Jemaat di gereja susah bersatu. Setiap organisasi susah bersatu.
negara susah bersatu. Kenapa selalu ada perpecahan-perpecahan? Selalu ada yang menghancurkan unity. Masalahnya adalah, perhatikan dua kalimat ini. Dari dua ayat ini. Karena ayat pertama dan sampai kedua, Paulus sudah menekankan pentingnya persatuan. Sehati, sepikir, setujuan, sejiwa. Lalu di ayat 3 dan ayat 4, Paulus mengungkapkan hati-hati. Ada yang bisa menghancurkan unity tersebut, yaitu tidak mencari kepentingan diri sendiri. Artinya apa? Egois. Oke? Kemudian, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Artinya apa? Sifat egois mementingkan diri sendiri. Kita lihat bagaimana carut-marut dari partai-partai politik di Indonesia. Tidak ada yang namanya kepentingan bersama. Tidak ada yang namanya persahabatan yang kekal. Semuanya punya kepentingan, semuanya punya tujuan. Awalnya kelihatan dua partai politik, wah kelihatan bisa bersatu nih. Nah, ketika mereka bersatu, lalu tujuannya sudah beda, pecah lagi, pecah lagi. Kenapa di Indonesia bisa muncul banyak partai politik? Karena masing-masing punya keinginan sendiri. Kenapa di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bisa muncul begitu banyak sinode-sinode yang gereja yang berbeda-beda? Karena punya keinginan, punya kepentingan sendiri. Itulah yang menjadi penyebabnya. Jadi, sifat yang paling menghancurkan persatuan itu namanya egois, mementingkan kepentingan diri sendiri. Coba perhatikan gambar animasi ini Bapak Ibu. Inilah sifat egois ini. Mereka tuh ada di sebuah danau atau di sebuah lautan. 3 orang ini, mereka naik perahu. Nah kebetulan perahunya itu hampir tenggelam bocor. Jadi 1 orang yang sibuk sekali mengeluarkan air di dalam perahu, tapi 2 orang ini apa yang dilakukan? Santai menjadi penonton. Satu kali saya melihat ada pembersihan sebuah got. Ya, saya tidak mau sebut itu pemerintah lah. Ya. Jadi sekelompok orang yang turun ke dalam got itu hanya 2 orang. Sedangkan yang dari atas menonton, mereka tuh pakai baju yang sama. Artinya satu tim. Yang satu asik main handphone. Yang satu asik fotoin. Yang satu sedang asik telepon dan sebagainya. Yang lain tuh menonton. Hanya kasih petunjuk sini, petunjuk. Yang turun ke air got itu hanya 1-2 orang. Yang lain itu. Karena satu tim tersebut saya lihat hampir 20 orang. Tapi yang turun dalam got itu hanya 1-2 orang. Yang lain ngapain? Nah sama seperti ini. Ya, egois. Kita lihat mereka tuh bawa ember loh, tapi nggak mau bekerja. Jadi kalau orang egois hanya banyak ngomong kritik sini, kritik sana, tetapi tidak mau bekerja. Lebih baik sedikit ngomong, tetapi banyak bekerja. Artinya ATM saja. ATM tahu? Dalam bahasa Kek Anto Kong Mojung. Nah itu dia. Memikirkan kepentingan pribadi adalah sifat yang paling merusak dalam setiap organisasi. Karena itu ketika di dalam organisasi apapun, ketika orang itu mementingkan keinginannya sendiri, pasti rusak. Jika dalam organisasi ada yang hanya mementingkan keinginan pribadi, tidak akan mungkin bisa bersatu. Nggak akan bisa. Karena masing-masing punya keinginan, masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya tujuan. Karena ia mencapai tujuannya tersebut. Organisasi itu seringkali hanya menjadi alat bagi orang tertentu untuk mencapai tujuannya. Rupanya, sifat egois ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Makanya tidak heran di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ini. 1 pasal Yesus secara khusus berdoa kepada Bapa. Ya, berdoa agar murid-muridnya itu menjadi satu. Karena murid-murid Tuhan Yesus itu juga manusia. Walaupun mereka rasul yang kita anggap tingkat rohaninya sudah paling tinggi. Tapi mereka juga manusia. Makanya ada lagu. Semuanya itu adalah manusia. Rasul adalah manusia, pendeta adalah manusia, gembala adalah manusia. Nah kalau mereka masih disebut manusia, berarti mereka masih punya sifat egois.
Nah, tinggal bagaimana kita menekan, bagaimana kita menghancurkan sifat egois itu, lebih mementingkan kepentingan bersama. Kita lihat sifat egois itu di dalam Yohanes pasal yang ke-17, Yesus berdoa agar murid-murid memiliki kesatuan atau unity. Karena di antara murid-murid masih belum bisa bersatu. Saya akan ungkapkan 3 fakta bahwa di antara murid-murid Tuhan Yesus itu masih ada sifat egois. Kasus pertama, Yakobus dan Yohanes yang meminta kepada Tuhan Yesus mendapatkan kedudukan kiri dan kanan Yesus. Oke, saya akan kupas. Kemudian yang kedua, Yudas Iskariot menjual Yesus demi 30 uang perak. Nah, kalau itu sifat egois dari 2 kakak adik, Yohanes dan Yakobus. Nah, kalau ini sifat pribadi Yudas Iskariot. Karena sifat egois maka dia jual Tuhan Yesus. Lalu Petrus. Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Itu juga disebut egois. Karena menyelamatkan diri sendiri. Oke, kita coba bahas ketiga sifat ini. Sifat egois dari Yakobus dan Yohanes. Matius pasal 20 ayat 20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ini dua orang ini kakak adik. Ayah mereka namanya Zebedeus. Nah, mereka mempunyai sebuah kerinduan, mempunyai suatu harapan. Tapi keinginan harapan dari kakak adik ini, mereka tidak berani sampaikan langsung kepada Tuhan Yesus. Karena takut disemprot oleh gurunya, takut diserang oleh rekan-rekannya yang lain 10 orang itu. Maka mereka minta kepada ibunya. Supaya mungkin kalau mereka kan murid mohon kepada guru mungkin tidak enak. Nah, mereka hadirkan orang tua mereka, ibu mereka. Kenapa tidak pakai bapak mereka? Karena Yesus laki-laki, bapaknya juga laki-laki, mungkin tidak begitu kena. Makanya pakailah wanita. Begitu datang, mereka bertiga tuh sujud di hadapan Yesus. Lalu menyampaikan sebuah permintaan. Kita lihat 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya. Ini ibunya yang jawab ya. Karena ibunya yang mereka bawa ibunya justru tujuan untuk meminta sesuatu kepada Yesus. Berilah perintah. Artinya, keluarkanlah sebuah keputusan di hadapan murid-muridnya. Supaya 2 anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Bayangkan permintaan mereka. Karena pemahaman orang-orang Yahudi, termasuk juga pemahaman murid-murid Tuhan Yesus, bahwa Yesus akan menjadi raja orang Yahudi. Jadi nubuat-nubuat itu sudah ada. Bahwa Yesus itu akan menjadi raja orang Yahudi. Tapi mereka tuh nggak mengerti. Sebenarnya Yesus akan menjadi raja itu bukan raja secara jasmani, tapi raja secara rohani. Maka Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kerajaan Yesus adalah kerajaan rohani. Tapi mereka saat itu belum mengerti. Mereka mengertinya Yesus akan menjadi raja, rajanya orang Yahudi. Maka ketika Yesus ditangkap, disalibkan, di atas kayu salib Tuhan Yesus itu ada sepotong kalimat INRI, INRI. Yang artinya inilah Yesus raja orang Yahudi. Karena masyarakat itu mengagungkan Yesus, ingin menjadikan Yesus sebagai raja orang Yahudi. Karena saat itu raja Yahudi itu nggak punya kerajaan. Yahudi sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Jadi mereka berharap punya pemerintahan sendiri, punya kerajaan sendiri, lepas dari penjajahan bangsa Romawi, itu harapan mereka. Dan mereka membutuhkan sebuah figur yang bisa menyatukan, yang punya power, yang disukai oleh semua orang. Nah, Yesus mulai muncul. Karena Yesus pintar mengajar, pintar ngomong. Yesus punya kuasa, bisa lakukan berbagai macam tanda heran dan mujizat. Yesus punya wibawa sebagai seorang raja. Sehingga harapan mereka yang akan menjadi pendamping jadi raja, kiri dan kanan. Itu kan luar biasa permintaan. Artinya yang mereka harapkan itu fasilitas, kehormatan, kemuliaan sebagai pengapit raja, pendamping raja.
Tapi bagaimana reaksi Tuhan? Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mereka tuh meminta jabatan. Nah, Yesus katakan, kamu tuh nggak ngerti apa yang kalian minta. Mereka itu hanya mengerti kerajaan duniawi. Padahal kerajaan Yesus bukan kerajaan duniawi. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Cawan itu menunjukkan penderitaan yang akan ditanggung Tuhan. Sehingga yang namanya raja, zaman perjanjian lama itu ada yang namanya juru minum dan juru roti. Jadi mereka tuh masih nggak mengerti. Mereka beranggapan akan menjadi juru minum. Mungkin Yakobus dari juru minum, Yohanes dari juru rotinya Tuhan Yesus, yang sehingga menyampaikan minuman dan makanan. Nah, biasanya sebelum makanan minuman itu disampaikan kepada raja, mereka akan nikmati dulu, mencicipi dulu, supaya raja tidak diracuni, raja tidak dibunuh. Maka nggak boleh sembarangan. Karena itu menjadi juru minum. Sebelum Tuhan Yesus minum, muridnya sudah harus minum dulu. Supaya kalau ada yang meracuni, muridnya mati duluan. Itu maksud dari Yakobus dan Yohanes, kedua orang itu. Kami dapat, artinya kami sanggup. Lalu ayat 23, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakan. Nah, ini kan berarti berbicara kerajaan sorga. Yang akan duduk di sebelah kiri kananku nanti di kerajaan sorga. Bukan aku yang tentukan, tapi Bapa. Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Dan akhirnya kan timbul. Gara-gara egois merebut kedudukan. Pecah. Konflik. 10 murid yang lain. Oh, jadi rupanya itu yang kalian incar toh. Kedudukan, posisi, jabatan. Maka di dalam sebuah komunitas, ketika ada orang yang haus akan kekuasaan, haus akan jabatan, itu repot. Di organisasi apapun, di partai politik apapun, termasuk juga di negara, jika ada orang haus akan kekuasaan dan dia tidak menggunakan cara yang sesuai dengan aturan untuk mendapatkan kekuasaan tersebut, pasti bermasalah. Makanya di sini dibutuhkanlah yang namanya anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang mengatur sistem bagaimana seseorang itu bisa mendapatkan posisi atau kedudukan tertentu. Kita perhatikan, marahlah ke-10 murid itu. Kalau mereka marah, berarti kan tunjuk-tunjuk kan. Loh, ternyata begini toh. Artinya apa? Unity sudah pecah. 10 berhadapan dengan 2 murid. Sifat egois itu sangat menghancurkan persatuan. Di dalam organisasi apapun, ketika di dalam itu ada orang-orang yang punya sifat egois, kesatuan itu pasti bermasalah. Kemudian kita lihat Yudas Iskariot. Sifat egois dari Yudas karena uang. Yohanes 12 ayat 1. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan bersama dengan Yesus ialah Lazarus. Jadi Lazarus itu punya 2 kakak. Marta dan Maria. Jadi 3 kakak adik ini. Nah, tidak diceritakan, kayaknya sih kedua orang tuanya sudah meninggal. Nah, Yesus cukup dekat dengan ketiga kakak adik ini. Makanya suatu hari akhirnya Maria mengundang dan menjamu Tuhan Yesus. Kemudian ada kakaknya yang lain muncul. Kita lihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, angkatnya 3 orang kakak adik ini. Maria, Marta, Lazarus. Marta itu sibuk mungkin di dapur menyediakan makanan.
Lazarus mendampingi Yesus, ajak ngobrol. Maria kemudian ambil sebot setengah kati. Kita nggak tahu setengah kati itu berapa banyak. Itu minyak narwastu yang mahal harganya. Dikatakan minyak narwastu murni. Itu wangi sekali. Murni. Bukan campuran. Kalau minyak wangi kan sekarang banyak campuran kan. Lalu dituangkan ke kaki Yesus. Lalu diseka dengan rambutnya. Itu barang mahal. Nah, sewaktu Yudas melihat barang mahal itu dituangkan ke kaki Yesus, menurut dia itu pemborosan. Akhirnya dia mulai komplain. Coba kita lihat apa yang dikatakan Yudas. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia. Perhatikan, akan segera menyerahkan dia. Berarti memang sudah planning. Berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Kayaknya Yudas ini bisa menilai nih. Harga minyak narwastu yang dituangkan di kaki Yesus itu 300 dinar. 300 dinar, Anda tahu? Itu 300 hari kerja. 1 dinar itu bisa 1 harian. Upah harian itu 1 dinar. Artinya, harga minyak narwastu itu bisa nilainya itu sama dengan 300 hari kerja seorang pekerja harian. Hampir setahun loh. Luar biasa kan? Hampir setahun. Setahun 365 hari. 300 dinar berarti 300 hari kerja seorang harian. Berapa nilai narwastu itu? Kenapa Yudas ini bisa mengatakan kalimat ini? Karena masalahnya Yudas ini seorang bendahara. 12 rasul dia ditunjuk sebagai bendahara. Dan repotnya dia sering kali mencuri dari kas yang dia pegang. Kita lihat, kelihatan tuh sangat rohani. Kelihatan Yudas itu sangat rohani. Perhatikan orang miskin. Dia berkata loh, kenapa enggak dijual saja, nanti uangnya dibagikan ke orang miskin. Kelihatan ini orangnya sangat baik, sangat memperhatikan orang miskin. Apakah betul? Kita lihat ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rasul Yohanes, penulis Injil Yohanes, luar biasa. Dia berani sekali mengatakan, ini rekan gua ini adalah seorang pencuri. Dia egois. Dia nggak pernah mementingkan, tidak pernah memperhatikan orang miskin, tidak pernah bagikan sembako. Tapi dia ingin memanfaatkan uang itu supaya dia bisa ambil pelan-pelan menjadi milik dia. Sifat egois dari Yudas Iskariot. Karena sifat egois ini, akhirnya Yudas itu diperalat oleh iblis. Okay? Artinya, kalau engkau punya sifat egois, iblis masuk melalui kelemahan Anda. Sifat egois itu paling menghancurkan. Makanya ketika sifat egois ada di dalam gereja, orang itu pasti diperalat oleh iblis untuk mendatangkan kekacauan. Maka itu harus ditangani dengan baik-baik. Yohanes pasal 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Luar biasa kan? Yesus tahu. Karena memang Yesus harus menggenapi nubuat. Jadi Yesus tahu salah satu dari 12 murid itu memang akan menjual dia. Dan akhirnya dia tahu yang akan jual dia adalah Yudas Iskariot. Ayat 71 yang dimaksudkannya adalah Yudas anak Simon Iskariot sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Bapak Ibu yang saya kasih, Yesus sendiri terang-terangan berkata loh di hadapan mereka, termasuk Yudas juga mendengarkan, seorang di antara kalian adalah iblis. Pertanyaan saya adalah, Yudas merasa dirinya ditunjuk nggak? Yudas sadar nggak bahwa dia akan dipakai oleh setan? Enggak. Karena itu alami. Jadi setan bekerja dalam diri setiap orang yang punya sifat egois. Orang tuh nggak sadar, tidak sadar.
Kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi iblis mulai membisikkan. Bisikan setan itu bukan ada suara, nanti kamu khianati Yesus ya, nanti kamu jual Yesus. Enggak. Itu muncul dalam hati. Iblis bekerja di dalam hati setiap orang. Karena apa? Sifat egois. Iblis itu roh. Dia bisa mempengaruhi kita, masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam pikiran kita. Jadi iblis bisa masuk dalam hati, bisa masuk dalam pikiran kita. Karena ada celah yang kita buka. Dan celah yang paling berbahaya itu adalah sifat egois ini. Ayat yang ke-25. Saat itu ketika Yesus duduk bersama-sama makan Paskah, itu malam terakhir. Yesus berkata, ada di antara kalian seorang yang akan menyerahkan aku. Yang akan menjual aku. Nah, ke-12 murid ini, seorang demi seorang saling pandang. Siapa ya? Bayangkan, sifat egois yang ada di tengah mereka itu tidak ada yang tahu. Akhirnya mereka saling bertanya. Kita lihat 25 murid yang duduk dekat Yesus berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Mereka ingin tahu siapa. Akhirnya Yesus langsung tunjuk inisialnya. Kita lihat ayat 26. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, kemudian mencelupkan. Biasa kan mereka makan roti itu ada sausnya. Semacam anggur asam itu dicelupkan, lalu diberikan kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Apa yang terjadi setelah Yudas makan roti itu? Ternyata sudah jelas, murid-murid masih nggak sadar. Ayat yang ke-27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah itu dengan segera. Bahkan murid-murid 11 murid masih begitu polos. Mereka menyangka bahwa Yesus menyuruh Yudas di hari Paskah itu belanja, kemudian bagikan sembako kepada orang-orang miskin. Padahal yang Yesus maksudkan, kalau engkau mau serahkan aku, menjual aku, silakan lakukan. Itu teguran Yesus. Iblis bekerja atas Yudas Iskariot. Bapak Ibu yang saya kasihi, karena itulah sifat egois itu, orang yang punya sifat egois, semakin banyak sifat egois, iblis makin masuk bekerja. Sehingga organisasi itu pasti rontok. Maka sifat egois paling berbahaya. Karakter utama dari iblis adalah pembunuh. Karakter utamanya. Lihat perkataan Tuhan Yesus. Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Pembunuh manusia sejak semula. Artinya, iblis itu membunuh Adam dan Hawa. Membunuh secara rohani. Nah, kemudian keturunan Adam dan Hawa, baru generasi pertama sudah terjadi pembunuhan. Kain membunuh adiknya Habel. Bukan hanya pembunuhan secara rohani, tapi pembunuhan secara fisik. Dari awal generasi pertama, kejahatan begitu mengerikan sudah terjadi pembunuhan. Makanya kalau sebuah organisasi, apapun juga organisasi tersebut, ketika orang egois sudah dihinggapi oleh iblis, dia akan lakukan pembunuhan. Membunuh persatuan, membunuh karakter seseorang. Kalau di dalam gereja itu ada pengurus gereja yang punya sifat egois, dia akan membunuh karakter gembalanya, akan bunuh karakter pendeta, atau bunuh karakter teman-temannya dengan menghasut dan sebagainya. Itu sangat mengerikan. Kemudian, maka tidak heran iblis melalui Yudas Iskariot menjual Yesus dengan 30 uang perak. 30 uang perak. Akhirnya Yesus dibunuh. Jadi iblis adalah pembunuh. Kemudian kita lihat sifat egois dari Petrus yang membuat dia akhirnya juga dijatuhkan oleh iblis. Lukas pasal 22 ayat 31.
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus ingatkan, hati-hati yuk, Petrus. Karena iblis sedang mengincar engkau. Nah, iblis bisa mengincar engkau karena apa? Punya sifat egois. Iblis sedang mengintai Petrus. Karena iblis tahu ada satu sifat yang bisa dimanfaatkan dari Petrus, yaitu sifat egoisnya. Jawab Petrus kepada Tuhan, jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan kau. Maksud Tuhan Yesus adalah, Petrus, hati-hati, engkau akan menyangkal aku. Tapi Petrus berkata, aku berani mati, siap masuk penjara demi engkau. Itu belum terjadi kan? Tapi apa kata Yesus? Aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Pada itu saat-saat terakhir Yesus sudah ingatkan, Petrus, hati-hati. Maka ketika doa di Taman Getsemani, Yesus bawa 11 muridnya. Karena Yudas saat itu sudah memisahkan diri. Yudas saat itu sedang melakukan transaksi dengan para pemimpin Yahudi untuk mendapatkan 30 uang perak. Jadi hanya 11 murid masuk ke Taman Getsemani. Nah, sampai di Taman Getsemani, lalu Yesus suruh 8 murid lagi tinggal di sini. Lalu Yesus memisahkan diri bersama dengan 3 orang muridnya yang dikasih. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. 3 orang. Nah, kepada Petrus Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Jadi Petrus ini sudah diingatkan. Tapi Petrus masih merasa, enggak lah, aku enggak mungkin menyangkal Yesus. Tapi apa yang terjadi ketika Yesus ditangkap, sedang diinterogasi, lalu ada pembantu loh, oke, pelayan loh. Berkata Petrus, kayaknya kamu juga pengikut Yesus deh. Petrus berkata, Pak, siapa Yesus itu? Aku nggak kenal. Lalu pelayan yang lain, rasanya benar kami pernah lihat engkau. Dari awalnya berkata, aku tidak kenal. Lalu yang kedua, dia mulai bersumpah. Sumpah deh, aku nggak kenal. Yang terakhir, mengutuk diri. Kalau betul aku mengenal Yesus, biar aku disambar geledek. Nah, itu maksudnya tuh. 3 kali. Nah, setelah Petrus 3 kali menyangkal Yesus, ayam berkokok, barulah Petrus ingat kembali perkataan Tuhan. Jadi sifat egois. Melarikan diri ketika ada masalah, kabur ketika ada masalah dan kesulitan. Itulah sifat-sifat egois. Egois adalah sifat yang paling merusak dan menghancurkan unity atau kesatuan. Orang yang egois akan menjadi pengkhianat dan mereka akan merusak persatuan dimanapun. Kalau orang yang punya sifat egois ada di dalam sebuah komunitas, komunitas itu pasti bermasalah. Pasti pecah. Maka orang-orang seperti itu harus disingkirkan di dalam sebuah komunitas. Sifat egois itu diri sendiri. Dan ketika orang punya sifat egois, dia tidak bisa melihat cermin, tidak bisa melihat kekurangannya diri sendiri. Yang dilihat ada kekurangan orang lain, akan dikutak-katik. Itu harus dibereskan di dalam sebuah komunitas. Karena masih ada sifat egois dari murid-murid Tuhan Yesus, itulah maka di dalam Injil Yohanes pasal 11, 26 ayat. Ayat 1 sampai ayat 26 secara khusus Yesus berdoa, dan pokok doa Yesus, inti doa Yesus adalah agar mereka menjadi unity, mereka menjadi satu. Karena Yesus tahu sifat-sifat egois di antara murid-muridnya. Suami istri tidak bisa bersatu karena sifat egois. Istri menuntut suami, suami menuntut istri, masing-masing ada kepentingan. Kalau suami nggak mau berubah, istri nggak mau berubah. Konflik penyebab utama di dalam konflik suami istri adalah egois. Mementingkan. Pokoknya you harus ikut saya. You harus mengerti gua. You harus memenuhi apa yang aku inginkan. Masing-masing menuntut. Jadi siapa yang mau mengalah? Sifat egois kalau ada di dalam keluarga tidak akan bisa bersatu. Anak dengan orang tua dengan anak, masing-masing egois. Kakek dengan nenek, orang tua, cucu dengan
kakek nenek, semua anggota keluarga tidak akan bisa bersatu kalau mementingkan diri sendiri. Jemaat tidak akan bisa bersatu. Karena 100 jemaat pasti ada 100 sifat karakter berbeda. Nah, sifat egois kalau ada yang menonjol dari 100 orang, nah ini akan memecahkan persatuan. Pengurus gereja tidak akan bisa bersatu. Ketika sebuah pengurus gereja, satu tim yang akan mengurus jemaat akan pecah ketika ada yang sifat egois. Yang dipikirkan tuh kepentingan sendiri, bukan kepentingan organisasi. Kalau semuanya mementingkan kepentingan organisasi, apa yang diputuskan di dalam rapat organisasi harus diikuti walaupun Anda punya kepentingan atau pendapat berbeda. Lalu masyarakat tidak akan bisa bersatu kalau ada sifat-sifat egois dari para pemimpin-pemimpinnya. Bapak Ibu saya kasih, dan sifat egois yang tidak bisa bersatu dimanfaatkan oleh iblis untuk memecah belah. Jadi ketika ada sifat egois di dalam satu komunitas, orang ini pasti dimanfaatkan oleh iblis untuk melakukan pemecahan. Galatia pasal 5 ayat 20, penyembah berhala, sihir, perseturuan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidera, roh pemecah. Bapak Ibu perhatikan, roh pemecah. Jadi roh pemecah itu kan masuk lewat orang yang punya sifat egois. Kalau Anda punya sifat egois, hati-hatilah. Roh pemecah itu akan hinggap pada diri Anda sehingga engkau akan menjadi pemecah belah. Ayat Yudas 1 ayat 19, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan-keinginan dunia ini dan hidup tanpa Roh Kudus. Nah, roh pemecah ini baru bisa dihadapi dengan Roh Kudus. Karena roh pemecah sedang Roh Kudus itu penyatu. Jadi dua nih kekuatan. Allah berhadapan dengan setan. Iblis berusaha menghancurkan, memecah belahkan, tapi Tuhan berusaha menyatukan. Maka Yesus berdoa di Yohanes pasal 17 agar mereka menjadi satu. Jadi dua kekuatan roh yang berhadapan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-20, perhatikan kembali di sini. Roh penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidera, roh pemecah. Jadi kepentingan diri sendiri itu akan disusupi roh pemecah. Yudas 1:19, nah roh pemecah ini baru bisa dihadapi dengan Roh Kudus. Perhatikan dua kata ini, roh pemecah, mereka akan memecah belah. Jadi ketika seseorang dihadapi roh pemecah ini, kemanapun dia akan pecah belah, akan menghasut orang, akan membuat keributan, akan membuat kekacauan. Itu harus ditangani. Nah, cara menanganinya hanya bisa dengan kuasa Roh Kudus. Jadi, Roh Kudus dan roh pemecah. Roh Kudus akan mempersatukan, roh pemecah akan memisahkan. Jadi jelas ya? Jadi, rusaknya sebuah persatuan itu karena iblis yang bekerja. Nah, iblis bekerja itu karena ada sifat egois di dalam anggota sebuah komunitas. Nah, itu hati-hati. Kalau Anda dalam sebuah komunitas punya sifat egois, hati-hati. Engkau yang akan diperalat oleh iblis untuk memecah belah, akan menghancurkan persatuan itu sendiri. Kedua macam roh ini bekerja di dalam gereja dan sumbernya itu berbeda. Sumbernya berbeda. 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu perhatikan, ada dua macam roh yang bekerja di dalam gereja. Melalui nabi palsu dan nabi asli. Oke? Nabi palsu dan nabi asli. Nabi palsu, roh yang bekerja di dalam diri mereka adalah roh pemecah, roh penyesat. Sedangkan nabi asli, roh yang bekerja dalam diri mereka adalah Roh Kudus, roh penyatu. Jadi dua nih. Nabi palsu berhadapan dengan nabi asli. Untuk mendeteksi roh yang ada pada nabi-nabi palsu itu sangat sulit. Sangat sulit. Sulit sekali mengetahui ini orang dikuasai roh yang asli atau roh yang palsu. Karena bekerjanya mirip. Makanya Yohanes berkata, Yohanes adalah pakar dunia roh. Dia bisa melihat dalam dunia roh, bisa melihat pekerjaan-pekerjaan setan, sehingga dia menulis kitab Wahyu, kitab dunia roh, yang semuanya 75% itu berbicara tentang dunia roh. Kitab Wahyu. Ditulis oleh Yohanes itu.
Dan Yohanes berkata, ujilah roh-roh itu. Kenapa perlu diuji? Karena mirip. Kalau Anda tidak bisa bedakan, ini pekerjaan setan, Anda pikir pekerjaan Tuhan. Ujilah roh itu dari Tuhan atau bukan. Berarti ada roh dari Tuhan yang disebut Roh Kudus, ada roh yang dari setan yang disebut roh pemecah. Kedua roh ini bekerja di dalam gereja. Kedua kelompok nabi asli dan palsu itu pasti saling menuding dan membela siapa yang asli dan siapa yang palsu. Karena nabi palsu tidak akan pernah mengaku sebagai nabi palsu. Nabi palsu tidak akan pernah merasa palsu. Sama juga orang yang dipakai oleh setan mendatangkan penyesatan yang punya sifat, dia tidak merasa dia egois. Karena mereka tidak merasa sebagai nabi palsu. Itu yang repot. Nah, pada zaman Ahab, banyak nabi-nabi palsu yang muncul. Namun mereka juga mengaku sebagai nabi-nabi asli yang diutus oleh Tuhan. Ahab itu yang membuat kekacauan. Istrinya Isabel. Sehingga dia banyak melihara nabi-nabi palsu ini. Yang pro ke raja itu pasti dipelihara. Dia tidak peduli. Nabi asli atau palsu. Kita lihat pertentangan nabi asli dengan nabi palsu. Ahab memerangi Ramot Gilead, nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Dua kelompok nabi ini saling berhadapan, saling menuding, dan saling membela diri bahwa mereka lah nabi yang asli. Dan nabi yang asli pun tidak berani mengatakan, kamu nabi palsu. Enggak, karena belum ada petunjuk Tuhan. Karena nabi sendiri tidak tahu. Sama seperti 12 rasul. Yudas ini diperalat setan. 11 rasul itu nggak sadar bahwa ini temannya satu tuh sudah sesat. Satu temannya tuh sudah jadi pengkhianat. Satu temannya akan menjual Yesus. Mereka nggak sadar. Karena itu mengetahui pekerjaan roh pemecah itu nggak gampang. Saling tuding dan saling bela itu akhirnya menyentuh tentang Roh Kudus, mana yang asli dan mana yang palsu. Kita lihat pertentangan itu. 1 Raja-Raja 22 ayat 20. Dan Tuhan berfirman, siapa yang akan membujuk Ahab untuk maju berperang supaya ia tewas di Ramot Gilead? Maka yang seorang berkata yang begini, yang seorang lain berkata begitu. Ini dalam dunia roh ya, dalam dunia roh. Allah itu sedang berbicara dalam dunia roh. Ayat 21, kemudian tampillah suatu roh, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Ia berkata, aku ini akan membujuknya. Tuhan bertanya kepadanya, dengan apa? Jawabnya, aku akan keluar dan menjadi roh dusta dalam mulut semua nabinya. Bayangkan, semua nabi. Berarti semua nabi-nabi itu bisa dikuasai kalau dia tidak mempertahankan kebenaran. Karena itu nabi-nabi palsu yang sifat egois itu pasti dihinggapi oleh roh dusta ini, nabi palsu itu. Ia berfirman, biarlah engkau membujuknya dan engkau akan berhasil pula. Keluarlah dan perbuatlah demikian. Allah izinkan roh itu bekerja. Ayat 23, karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, ini nabi asli. Nabi asli mengingatkan Raja Ahab. Nabi-nabi yang pro kepada kamu itu sudah dihinggapi oleh roh pendusta. Bayangkan, itu ratusan loh nabi-nabi palsu itu. Dan di antara nabi palsu itu merasa tersinggung karena dianggap nabi palsu, roh dusta ada pada diri mereka. Ayat yang ke-24. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenana. Nah, ini nabi palsu salah satunya. Ditamparnya Mika. Serta berkata, mana boleh roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu. Jadi Zedekia, nabi palsu itu juga merasa roh Allah bekerja dalam diri dia kok. Masalah itu memang ada roh yang bekerja dalam diri dia. Tapi masalah rohnya asli atau palsu. Sama seperti Yohanes mengatakan, ujilah roh itu, apakah dari Allah atau bukan. Karena itu sulit bedakan. Jadi, roh dusta itu sudah menguasai Nabi Zedekia. Nabi palsu itu. Tapi dia menyangka itu dari roh Tuhan. Itu sulit sekali membedakan dunia roh ini. Bahkan Mika, Nabi asli Tuhan, ditampar sama dia. Lalu bagaimana kata Mika? Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain dan menyembunyikan diri. Ditampar. Nabi asli yang ditampar. Bukan nabi asli menampar nabi palsu. Tapi nabi palsu menampar nabi asli. Lebih galak. Dua macam roh.
sifat egois akan membuka peluang untuk masuknya roh yang lain bekerja. Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa berbahayanya jika roh pemecah itu bekerja, karena roh pemecah itu akan bekerja lewat nabi-nabi palsu. Nah, untuk mendeteksi nabi-nabi palsu itu tidaklah mudah, sangat-sangat sulit. Jangankan gereja, sebuah negara akan hancur dan pecah perang saudara jika disusupi roh-roh penyesat. Dan akhirnya Raja Ahab memang tewas, terbunuh. Karena itu memang roh dusta sudah masuk ke dalam nabi. Roh dusta lewat nabi, oh maju berperang, engkau pasti menang. Nah, Ahab kan percaya, majulah berperang. Dan ketika berperang, tewaslah Ahab itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan setiap orang Kristen. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mempersatukan manusia, akan mempersatukan seluruh hamba Tuhan, akan mempersatukan seluruh pengurus gereja, akan mempersatukan seluruh jemaat, dan akan mempersatukan rumah tangga yang pecah belah. Makanya Roh Kudus itu sangat penting. Ketika Roh Kudus ada di dalam sebuah komunitas, ketika Roh Kudus ada di dalam sebuah gereja, itu akan terjadi persatuan. Tapi ketika Roh Kudus tidak bekerja, roh pemecah yang bekerja, pasti terjadi perpecahan. Saya sangat rindu dan sangat berharap agar jemaat GCC, pengurus GCC, semuanya itu bisa bersatu atau menjadi unity. Ketika kita berharap terwujudnya persatuan dan unity dalam gereja kita, nah dalam pengurusan gereja kita, rumah tangga hanya bisa bersandarkan kuasa Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang bisa mempersatukan. Roh lain itu memecah belahkan. Ketika orang yang egois dimasuki oleh Roh Kudus, maka sifat egois bisa ditekan. Tapi kalau yang masuk itu roh pemecah, sifat egois makin muncul. Menurut Anda, ketika sepasang kekasih mendesain undangan nikah mereka, jika memasukkan jenis burung tertentu, burung apa yang akan dimasukkan dalam undangan mereka? Saya coba perhatikan undangan, baik Kristen maupun non-Kristen. Saya coba perhatikan undang-undang mereka ketika mereka memasukkan burung untuk simbol-simbol tertentu, ternyata yang mereka pakai adalah burung merpati. Ya, burung merpati. Nah, coba contoh nih. Saya tidak tahu undangan ini undangan siapa, saya tidak kenal. Kayaknya bukan Kristen ini. Atau Kristen, saya tidak tahu jelas. Nah, tapi ada 2 ekor burung merpati di dalam undangan mereka. Kenapa pakai burung merpati? Nah, coba perhatikan. Kenapa pakai burung merpati? Karena burung merpati adalah simbol kesatuan mereka sebagai calon suami istri bisa bersatu. Apakah Anda pernah melihat desain undangan pernikahan yang memasukkan burung hantu? Burung yang menakutkan, hantu loh. Makanya suami istri kalau sudah bertengkar, setan loh. Jadi hantu semua kalau berantem itu. Enggak pernah tuh suami istri ketika berantem, burung merpati kau. Enggak pernah. Pasti hantu lu, setan lu. Kasar-kasar semua. Kemudian burung elang. Kalau burung elang terbang tinggi, nanti pasangannya terbang melulu. Jalan-jalan melulu. Piknik melulu. Keluarga enggak terurus. Atau burung terkukur. Pernah lihat? Undangan yang dimasukkan burung terkukur. Karena apa? Burung terkukur tuh suka diadu. Okay? Suka berantem. Kalau suami istri pakai burung terkukur, simbolnya berperang, berantem terus. Mengapa memakai burung merpati? Karena merpati adalah simbol kesetiaan dan persatuan. Suatu hari saya akan khotbahkan tentang burung merpati. Bagus sekali pengajaran tentang burung merpati. Burung merpati adalah burung yang setia. Dia akan setia pada pasangannya seumur hidup sampai salah satunya mati. Baru yang satu akan cari pasangan yang lain. Persatuan. Tulus. Oke. Burung merpati adalah simbol dari Roh Kudus. Simbol dari Roh Kudus. Lukas 3:22. Dan turunlah Roh Kudus dalam burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi Roh Kudus adalah simbol dari merpati adalah simbol dari Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu yang bisa menyatukan. Orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus pasti bisa bersatu dengan orang lain.
Suami istri, ketika dua-duanya dan Roh Kudus pasti bisa bersatu. Orang yang hidup dipimpin Roh Kudus pasti hidupnya diperkenan oleh Tuhan. Maka Roh Kudus itu yang bisa menyelesaikan roh pemecah sifat egois. Hanya Roh Kudus yang bisa mempersatukan. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ketiga, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Perhatikan yang dikatakan Paulus, berusaha memelihara kesatuan roh, Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mempersatukan. Ayat 4, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dari Bapa, dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Perhatikan kata satu, dan kuncinya itu ada pada Roh Kudus. Roh Allah yang bisa mempersatukan. Pada saat Roh Kudus diturunkan hari Pentakosta, semua orang percaya menjadi satu. Semua orang dari berbagai macam suku yang berbeda. Kalau Anda lihat Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 8 sampai ayat yang ke-11, di sini ada 15 suku bangsa yang berbeda, tapi mereka dipersatukan menjadi satu bahasa, yaitu bahasa roh, glosolali, bahasa lidah. Karena itu, di zaman Menara Babel, manusia dipisahkan. Sehingga tidak bisa komunikasi satu dengan lain karena bahasanya dikacau balaukan. Tapi melalui melalui Roh Kudus yang diturunkan hari Pentakosta, bahasa manusia dipersatukan menjadi bahasa yang sama, bahasa roh. Karena Roh Kudus memang sifatnya itu mempersatukan. Roh Kudus itu menyatukan. Karena itu hanya Roh Kudus yang bisa menghancurkan sifat-sifat egois tersebut. Kita lihat kesimpulan kita hari ini. Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Perhatikan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus itulah yang akhirnya membuat gereja bertumbuh. Jadi kalau Roh Kudus yang bekerja, maka roh pemecah belah akan disingkirkan. Kalau Roh Kudus tidak bekerja, maka roh pemecah belah inilah yang akan bekerja terus di dalam gereja, akan merusak sebuah organisasi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah belajar tentang satu firman Tuhan, unity, kesatuan. Bagaimana kami bisa bersatu? Dan sifat egois adalah penghancur yang paling utama dalam persatuan. Ketika seseorang memiliki sifat egois, maka iblis akan bekerja melalui dia. Maka roh pemecah akan masuk menghancurkan komunitas, menghancurkan unity tersebut. Ampuni kami Tuhan, jika kami punya sifat egois. Jauhkan kami dari sifat mementingkan diri kami sendiri. Tapi kepentingan tubuh Kristus, kepentingan organisasi, kepentingan bersama itulah yang harus kami perjuangkan. Supaya kami menjadi sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami terus untuk menyelesaikan sesi-sesi yang selanjutnya tentang unity di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih, kita akan mendengarkan sebuah lagu penutup, Arti Kehadiranmu. Ketika Tuhan hadir, ketika Roh Kudus hadir di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja, kesatuan akan terwujud. Unity bukan hanya simbolitas, unity adalah hasil penjuangan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam diri setiap anggota jemaat. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu unity yang kedua minggu depan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu, Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidup.